Lagi cari pinjaman yang tanpa ditolak? Nah, silakan ditonton video saya berikut agar teman-teman bisa mendapatkan pinjaman tanpa ditolak. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online yang terpercaya, tentunya tanpa ditolak. Apalagi bagi teman-teman pemula yang susah sekali mendapatkan pinjaman online, atau barangkali sudah sering mengajukan pinjaman online namun pinjamannya ditolak. Nah, silakan teman-teman cek dulu kesalahannya apa sih, kenapa bisa ditolak. Nah, apalagi teman-teman belum pernah mengajukan tapi tetap saja ditolak. Nah, itu bisa jadi ketika teman-teman mengajukan ada beberapa hal yang tidak teman-teman isi, seperti ada data yang kosong, atau enggak data yang diisi bukan data yang sebenarnya, atau pos pengisian rekening bukan nama teman-teman. Itu bisa jadi penyebab pinjaman kita ditolak, atau kita tidak memiliki riwayat sama sekali di pinjaman online manapun. Itu teman-teman jangan berkecil hati, silakan dicoba lagi sampai biasanya 3 kali itu baru pinjaman kita di ACC. Tapi tetap ingat, ketika kita mengajukan di pinjaman online, kita harus berembuk terlebih dahulu dengan keluarga agar suatu saat ketika kita mengalami keterlambatan pembayaran, keluarga kita tahu dan bisa membantu. Jangan sampai ketika kita mengajukan pinjaman kita tidak memberitahukan kepada keluarga, dan ketika suatu saat pinjaman kita tidak bisa kita membayar, kita malah susah sendiri. Ya, semoga ini bisa menjadi peringatan buat teman-teman, dan selalu teman-teman ingat ketika ingin mengajukan di pinjaman online. Oke, kita langsung aja, saya akan mereview salah satu pinjaman online terpercaya dan juga sudah terdaftar di OJK. Oke, kita langsung aja check it out. Oke guys, aplikasi yang akan saya rekomendasikan berikut adalah namanya Indosako. Nah, Indosako ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online tanpa jaminan yang mampu meminjamkan kita dana tunai hingga 80 juta rupiah tanpa agunan. Dan juga di sini Indosako melindungi data privasi kita dan juga sangat aman dan mudah untuk mengajukannya. Untuk Indosako ini sendiri memberikan kita produk pinjaman dari Rp600.000 sampai dengan Rp80 juta dengan tenor pinjamannya ada 3, 6, dan 12 bulan dengan suku bunganya 36% per tahun, dan juga ada biaya layanan 1,42% dari pokok pinjaman. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di Indosako. Nah, untuk pengajuan di Indosako, teman-teman cukup mendownload saja aplikasi yang ada di Indosako. Silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Nah, setelah itu sebelum kita memasuki ke dalam akun Indosako, maka di sini ada tips untuk teman-teman pahami. Ada beberapa data ataupun aplikasi yang diakses oleh Indosako. Silakan dibaca baik-baik dari awal sampai akhir. Jika teman-teman setuju, silakan klik OK. Nah, selanjutnya di sini di aplikasi kita berkesempatan juga mendapatkan limit pinjaman maksimal 10 juta rupiah dengan datanya sangat aman dan prosesnya sangat gampang dan juga cepat lolos. Nah, untuk cara pengajuannya, silakan teman-teman buat dulu aplikasi Indosakunya. Silakan bikin dulu akunnya dengan menggunakan nomor handphone yang aktif, yang mana nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS kita. Nah, setelah itu di beranda awalnya kita akan ditampilkan limit pinjaman tertinggi kita, yaitu adalah 8 juta rupiah. Teman-teman berkesempatan mendapatkan dengan nilai 8 juta rupiah ini dengan beberapa syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus mengisi beberapa data yang dibutuhkan ya, yaitu seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian juga ada nomor kontak darurat, dan juga ada informasi identitas, dimana ini semua harus teman-teman isi, jangan ada yang kosong. Yang selanjutnya nanti kita tinggal menunggu saja proses
verifikasi oleh pihak aplikasi Indosatku. Nah, kita masuk yang pertama, ada namanya informasi pribadi. Nah, untuk informasi pribadi ini menyangkut berupa data-data kita sesuai dengan KTP. Dimana untuk informasi pribadi mereka meminta identitas kita seperti KTP yang kita upload, dan nanti jika kita mengambil foto KTP-nya dengan jelas, maka nanti akan muncul berupa nama dan juga nomor KTP sesuai dengan yang ditampilkan ketika kita mengupload. Yang selanjutnya mereka akan mengambil pengenalan wajah dengan memverifikasi wajah kita sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada namanya informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan ini sangat wajib teman-teman isi, karena dari sinilah mereka menilai apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak, apakah kita bisa dipercaya dengan memberikan pinjaman dengan limit yang besar dengan melihat berapa gaji yang kita terima setiap bulannya. Dan juga di sini juga ada nama perusahaan tanggal kita terima gaji. Nah, selanjutnya ada yang namanya nomor kontak darurat. Untuk nomor kontak darurat ini wajib juga teman-teman isi, karena jika ketika nomor handphone kita tidak aktif, maka yang dihubungi adalah nomor kontak darurat kita. Oleh sebab itulah, pastikan nomor kontak teman-teman ataupun nomor handphone teman-teman selalu aktif. Oke, selanjutnya ada namanya informasi identitas, yaitu informasi pribadi, mencangkup tempat kita bekerja, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, dan juga sampai dengan alamat lengkap kita. Jadi semuanya ini harus teman-teman isi semua kolom yang diminta, jangan ada yang kosong, karena masing-masing kolom ini memiliki nilai atau poin tersendiri. Semakin lengkap kita mengisi, maka semakin besar pula poin yang kita dapatkan. Nah, setelah itu barulah kita menunggu yang namanya proses verifikasi, berapakah yang cocok yang diterima oleh kita. Nah, di sini saya mendapatkan pinjaman senilai Rp420.000. Sangat lumayan sekali kan teman-teman ya, apalagi di Indosatku ini sangat mudah untuk di ACC. Jadi jangan muluk-muluk, kalau misalkan dikasihkan 8 juta rupiah, jangan berhayal kita bisa langsung mendapatkan 8 juta. Kita dimulai dari limit yang kecil dulu. Jika kita lancar dalam membayarnya, maka lama-kelamaan limit kita akan naik sampai dengan 8 juta rupiah. Kadang teman-teman salah kaprah, jika mereka menampilkan 8 juta rupiah artinya kita bisa mendapatkan 8 juta rupiah. Itu tidak sama sekali. Mereka memberikan dana pinjaman kepada kita biasanya itu dari data-data yang kita isi, kemudian mereka memverifikasi, kemudian mereka mengumpulkan poin-poin. Dari poin itulah mereka bisa menentukan kalau kita cocok diberi pinjaman sesuai dengan yang dipilih oleh perusahaan. Oke ya, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Oke guys, itu review dari saya tentang Indosatku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Dan tetap selalu waspada dalam menggunakan keuangan pinjaman online. Jangan sampai teman-teman terlilit ataupun menunggak dengan banyaknya hutang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.